Baik. Selamat malam Pak Rudi. Lanjut. Ya, sama-sama. Selamat Terima malam, kasih. Bapak Rahayu. Rahayu. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu. Sekarang kita akan memulai studi kita pada kesempatan ini, lanjut tentang Sutra Patanjali yang akan dibawakan oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi untuk bisa menyampaikan invokasi terlebih dahulu. Ya. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mari sebelum dimulai kita invokasi sejenak. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam. Semuanya yang baru bergabung. Baik, khusus untuk hari ini kembali lagi kita akan membahas tentang Sutra Patanjali, yang mana hari ini kita akan lebih fokus lagi untuk mengetahui secara pasti tentang bab 2 dimulai dari sutra yang ke-24 ya Pak. Ya. Mengenai 24 sampai 25 mengenai bagaimana cara mempersatukan dan juga memisahkan mereka. Nah, ini yang kemarin di Pungsa dan Prakriti. Mari kita mendengarkan, silakan Pak Rudi untuk pengarahan. Ya. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan membahas bab 24 kemarin sudah, mengapa Purusha dan Prakriti, spirit and matter disatukan, roh dan materi. Nah, sekarang bab 24 ini membahas tentang bagaimana cara mempersatukan mereka, mempersatukan antara Purusha dan Prakriti. Jadi sekarang 24 itu dikatakan bahwa gambarnya hilang Pak David. Ada kok Pak Davidnya. Cuman mungkin Gambar, share screen-nya. Iya. Ya, Ya, ini enggak ada. Oh, ini sudah. agak kendala sebentar ya. Hujan-hujan ya Pak David ya. Minta diupdate malah sebentar. Lanjut aja Pak Rudi. Lanjut. J. Tadi barusan kelihatan. Katanya Pak David kan minta diupdate. Ya mungkin lanjut aja Pak Rudi. Oh ya. Daripada diam. Okay. Ya. Ya, jadi bab 2:24. Ini. Oh ya.
24. Ya, 224 ya. Ya. Siap. Sebab musababnya, mengapa kok bisa disatukan? Yaitu sebab musababnya adalah tiadanya keinsyafan akan sifatnya yang sejati. Jadi sebab musababnya adalah tidak ada keinsyafan akan sifatnya yang sejati. Jadi setelah kemarin kita menjelaskan tentang untuk apa disatukan antara penggabungan antara Purusa dan Prakriti, sekarang di 24 ini kita akan memberikan sebab penggabungan untuk apa semua ini dilakukan. Sifat sebenarnya, karena sifat sebenarnya daripada Purusya adalah abadi. Ini penting harus kita tahu. Jadi sifat Purusya adalah abadi, tidak bisa mati, kekal ada abadi terus dia. Maha tahu serta bebas. Dan involusi atau turun ke alam-alam yang rendah ini ke dalam materi, dengan akibatnya dia dibatasi oleh bungkus-bungkus mulai dari alam ilahiyah, alam anupadaka, terus sampai alam fisik. Pembatasan itu akhirnya dia kehilangan, karena kebatasan itu kehilangan kesadaran atas diri pribadinya. Jadi menjadi avidya. Nah, kekuatan yang menyebabkan semua ini sebetulnya adalah kekuatan maya. Karena waktu pembabaran itu sang Logos Tata Surya atau sang Brahman itu ada suatu tirai yang amat besar, yaitu yang disebut great illusion. Jadi ilusi akbar. Jadi karena terselimuti oleh ilusi tadi, semua manusia yang ada di planet bumi ini menjadi avidya. Tidak tahu bahwa sebetulnya ingsun sejati, Purusya itu, roh, itu adalah abadi, maha tahu, dan bebas. Jadi itu penyebabnya karena ada selubung dari, nah selubung itu memang dari Logos Tata Surya. Logos Tata Surya itu sama dengan Brahman, sama dengan Tuhan. Ini istilah teosofi ya, Logos Tata Surya. Jadi menjadi avidya. Terus setelah avidya ya otomatis klesas itu berjalan. Terus asmita, raga dwesa, tertarik, menolak, dan abhinivesa. Tapi yang dimaksud di sini avidya adalah avidya yang sangat luhur ya, sangat tinggi sekali. Bukan avidya kalau kita tidak berpengetahuan, itu avidya itu bukan. Itu kalau tidak berpengetahuan sebetulnya secara spiritual itu ignorant. Kalau ini avidya dari tidak mengenal jati diri kita sendiri, yaitu swarupa kita. Jadi untuk mengerti arti sebenarnya dari maya dan avidya, jadi kita semua wajib memecahkan misteri agung ini dari kehidupan ini. Dan akhirnya kita terbebas dari dominasi daripada materi yang mempunyai sifat triguna, rajas, tamas, dan sattva itu. Yang saat setiap kita hidup, salah satu dari mereka itu mendominasi hidup kita. Mungkin ada yang hidupnya aktif, atau yang ada yang malas-malesan, tamas, dan sebagainya, itu mendominasi seseorang. Ada suara ya.
Jadi mengenai avidya terus menyeret lain-lain klesas yang ada 5 itu kan sudah pernah kita bahas, jadi di sini tidak usah dibahas lagi. Mengenai penggabungan antara Purusya dan Prakriti, itu kalau kita ingin mengerti tujuan dari kesengsaraan atau penderitaan yang terdapat di dalam evolusi. Jadi kalau kita evolusi dan inkarnasi di dunia, itu pasti banyak penderitaannya daripada senangnya. Karena nanti di dalam hukum karma, itu Dewa Lipika, Lord of Karma, itu memberi kita setiap inkarnasi, itu sudah sesuai dengan kadarnya, yang baik itu 60%, yang jelek 40%. Karena misalnya bagi 50-50 itu manusia terang nggak kuat, banyak yang bunuh diri nanti. Jadi lebih banyak yang baiknya. Nah itu makanya kita di Kejawen kan kita sudah waktu inkarnasi kita harus terima implantum. Jadi kita dalam hidup ini anak sak ilmu nglakoni, karena waktu kita turun ke bumi itu kita sudah negosiasi sama Lord of Karma. Nanti kamu dilahirkan di negara ini menjadi seorang pria atau wanita, orang tuamu ini, karmamu ini. Kalau sudah ini oke, kita teken turun inkarnasi. Kita ini di hukum karma demikian. Jadi tujuannya sebetulnya kita belajar di dunia itu adalah belajar atau sekolah kehidupan agar kita bisa mengenal materi, sifat-sifat materi, dan akhirnya kita harus bisa menguasainya. Nah, di dalam Yoga Sutra itu ada 4 bab, nanti kita memang diberitahu, nanti bab 2, mulai 29 kita akan membahas tentang self purification, yaitu mengenai yama, niyama. Nah, itu harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau badan-badan kita sudah kita murnikan, nanti untuk meditasi kita tidak sampai tersesat. Karena kalau kita tanpa badan yang murni, badannya misi serakah, misi selfishness, dan sebagainya, kita bermeditasi nanti mempunyai kemampuan-kemampuan yang adikodrati, khawatirnya disalahgunakan karena misi mementingkan diri sendiri. Jadi penting nanti 29, mulai 29 kita akan bahas tentang yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, terus yang 3 lagi dharana, dhyana, samadhi. Jadi perlu sekali ya. Jadi kalau kita sudah ingin menginjak jalan spiritual, kita wajib mengorbankan kesenangan-kesenangan indrawi. Itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau misi tertarik oleh kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya untuk sementara kita hanya belajar secara teori saja. Kalau prakteknya nggak bisa, tapi kalau sudah lekatnya bulat, evolusi kita akan sangat cepat sekali. Jadi nanti kalau kita sudah menjalani yang diajarkan di dalam Yoga Sutra ini, kita pelan-pelan akan maju dengan pesat sekali. Karena kita dikirim tadi, jangan lupa dikirim ke dunia rendahan ini untuk menjadi sempurna melalui pengalaman-pengalaman yang ratusan inkarnasi di dunia ini. Jadi semua yang ada di kolong langit harus kita kuasai. Karena kita akhirnya menjadi manusia sempurna dan maha tahu. Jadi tahu semua. Jadi kita harus mengalami sampai ratusan, itu tujuannya adalah demikian betulnya. Dan itu semua itu hidup adalah berharga sekali untuk dijalani dengan serius. Jadi jangan malas-malesan. Kalau kita malas-malesan, itu boleh bilang dalam hidup ini termasuk sia-sia. Karena secara spiritual
tidak ada kemajuan sama sekali. Makanya hidup manusia itu lama sekali inkarnasinya, evolusinya, karena itu misi menghidupi kesenangan-kesenangan duniawi. Duniawi itu termasuk fisik, astral, dan mental. Karena proses ini kita dilahirkan dan akhir sampai jadi manusia sempurna, tidak ada satupun manusia yang dapat menghindarinya. Karena itu adalah suatu hukum alam, hukum dari sononya. Jadi siapa saja mau atau tidak mau, pasti melalui yang disebut evolusi, dan evolusi itu dicapai melalui reinkarnasi, dan selama inkarnasi membawa perbuatan, kata-kata, perasaan, dan pikiran itu mengakibatkan akibat yang harus diterima, konsekuensinya kita terima dalam hidup-hidup yang akan datang. Jadi sebetulnya tidak ada gunanya kita seperti anak kecil untuk sekolah, bolos, aku hari ini bolos, tidak masuk sekolah. Nah, seperti contohnya kalau di dunia, kita tidak melakukan tetap hidup duniawi, siapa tahu hidup yang akan datang kita bisa, itu tidak mungkin. Seperti anak kecil bolos sekolah supaya agar besoknya jadi orang pandai, itu nonsen. Jadi ini hukum harus ditaati. Kalau kita mentaati hukum, mengikuti hukum, kita maju. Kalau kita menghalang-halangi, hukum otomatis akan melindas kita. Jadi kita mendapat akibat penderitaan dan malapetaka, sakit, dan sebagainya. Jadi sakit semua itu adalah pola tingkah kita sendiri. Bukan Tuhan kejam memberi kita sakit, malapetaka, bencana alam, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan daripada manusia itu sendiri. Jadi untuk secepatnya supaya enggak di sekolah terus, ya kita harus belajar lebih cepat daripada yang lain. Akhirnya kita dengan demikian akhirnya kita makin maju, jadi tidak dipaksa untuk belajar lagi. Kalau sudah sampai manzil sempurna, kita sudah nggak perlu lagi inkarnasi di dunia, karena semua yang ada di dunia sudah kita pelajari. Itu tujuannya harusnya demikian. Jadi kalau kita itu mengikuti hawa nafsu, amarah, nafsu, benci, dengki, dan sebagainya, kita diperbudak oleh wahana-wahana kita sendiri. Harusnya kita menjadi majikannya, tapi kita diperbudak oleh badan-badan tersebut, karena badan itu tidak ada habis-habisnya. Setelah minta ini dituruti, nanti minta yang lain lagi. Dituruti terus, demikian. Itu sudah sifat daripada badan-badan kita. Jadi kita harus berusaha mengendalikan badan-badan kita. Ya, kurang lebih demikian. Mungkin ada yang mau tanya atau menambahi? Silakan jika ada yang mau bertanya atau menambahi atau kurang jelas. Tampaknya belum panas, Pak. Mungkin harus dilanjutin. Ya, jadi memang ini nanti kita untuk selanjutnya setelah 29 itu disiplin yoga itu wajib kita melaksanakan semampu kita masing-masing. Jadi meskipun tidak sempurna nggak apa-apa, tapi yang penting kita sudah berusaha
ke arah sana. Ya mungkin ada yang hanya 1%, 2%, 5%, tergantung keniatan atau tekad kita. Itu ada suara nggak David ya? Oke. Silakan Pak. Lanjut. Ya. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan yang Sutra 25. Dua lima ini adalah bagaimana cara memisahkan mereka. Itu memisahkan antara Purusa dan Prakriti. Jadi pemisahan antara Purusya dari Prakriti yang ditimbulkan oleh pengikisan avidya merupakan obat yang sebenarnya, dan itulah pembebasan dari yang melihat. Yang melihat itu yang kalau di bawah kita kesetera jena. Yang materi itu Prakriti itu adalah kesetera. Jadi pemisahan yang benar-benar bisa memisahkan itu pengikisan avidya, karena sumbernya karena dari avidya. Jadi, tapi kalau kita langsung ke avidya kan nggak mungkin. Jadi kita ngambil dari yang nomor 5 dulu, yaitu abhinivesa, keinginan untuk hidup dalam tubuh, itu dihilangkan. Terus mundur lagi, raga dvesa, yaitu daya tarik dan daya tolak, tertarik atau menolak, itu dikurangi. Terus asmita, menyatukan diri atau mengidentifikasikan diri, itu juga dihilangkan. Terus terakhir avidya. Itu harus jalannya demikian betulnya ya. Jadi ini uraiannya 25 itu karena penyatuan Purusa dan Prakriti ini oleh Maya dan avidya tadi, dan akhirnya karena avidya terus berkembang lesas itu dan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan manusia. Sebetulnya kita kan ini secara teori tahu semua bahwa penyebab penderitaan adalah penyatuan antara Purusya dan Prakriti, terus terjadilah lesas itu tadi. Nah, kita itu sebetulnya terperangkap di dalam situ. Cuma kita secara teori mengetahui, tapi prakteknya belum bisa. Termasuk saya belum bisa. Maka harus pelan-pelan, nanti dimulai 29 akan kita uraikan pelaksanaannya, prakteknya bagaimana. Jadi secara teori ini di bab 25, kalau kita bisa. Pak Rudi mau tanya, kalau Purusya sama Prakriti kan mesti gabung kan, kayak Buddha, Gautama itu kan masih ada fisik, ada itu, tapi kan dia sudah terbebaskan kan? Kan masih gabung dia. Ya kalau ada fisik, tapi kalau kesadarannya sudah singkatan Buddha, itu juga dia hanya benar-benar badan itu hanya sebagai pure, sebagai vehicle saja, sebagai alat saja. Jadi dia tidak terpengaruh oleh badan-badan itu, karena dia sudah berada di atas Prakriti. Nanti tidak usah sampai sang Buddha, sang diksa kelima saja sebetulnya sudah di atas Prakriti. Pengertian dari dalam Yoga Sutra ini. Jadi meskipun kalau orang kesadarannya sudah inisiasi kelima dan seterusnya, Prakriti itu sebetulnya tidak ada. Tadi kan yang sutra yang lalu kan kita beritahu, bagi mereka yang telah mencapai kaivalya,
enlightenment, penerangan batin atau self-realisasi, itu prakriti sudah tidak ada. Karena mereka kesadarannya itu sudah di atas materi. Nah, tapi bagi kita yang masih hidup di dalam materi, ya kita terpengaruh oleh tiga guna situ. Tapi mereka yang meskipun memakai badan fisik, tapi itu betul-betul hanya sebagai alat saja, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kita selain memakai sebagai alat, kita diperbudak oleh badan-badan kita. Jadi ada nafsu, marah, benci, dengki, dendam, ini itu kita termasuk diperbudak oleh badan-badan kita. Tapi bagi mereka yang kesadarannya sudah mengatasi prakriti bagi beliau, bagi yang sudah lepas dari itu tidak ada. Tapi bagi yang lain tetap ada. Itu waktu itu tidak tahu sutra berapa, itu lupa. Tapi saya seingatnya sudah pernah diuraikan. Loh, Pak, bukan nggak ada. Mungkin tidak mempengaruhi. Karena kan hidup tunggal kan. Hidup tunggal kan berarti nggak ada pemisahan antara Purusha Prakriti kan. Ilmu kasih kan hidup tunggal. Ya. Ya betul. Jadi mungkin prakriti tetap ada, tapi tidak bisa mempengaruhi mereka yang sudah kesadarannya di atas prakriti. Ya betul, itu ya Pak King, betul. Cuma di sini kemarin itu ditulis agak ekstrim memang ini. Jadi bagi mereka yang telah mencapai enlightenment, bagi dia prakriti itu tidak ada. Nah itu agak membingungkan memang ini. Mungkin tidak tapi mengganggu. Tapi prakriti tetap ada, cuma tidak terpengaruh sama sekali. Iya. Mungkin bahasanya tidak kelekatan dengan tubuh fisik itu kali, Romo. Gimana? Bagaimana Pak King? Tadi ada yang komentar. Ada Pak Silva, Pak David ya, yang itu menjawab Pak David. Jadi ada yang komentar si Pak Jeff ya kalau nggak salah, atau Sugira. Silakan. Mungkin yang dimaksud itu Siddhartha Gautama itu udah nggak kelekatan dengan tubuh fisik kali, Romo, yang dimaksud. Gimana? Pak Joko. Siddhartha Gautama itu udah nggak kelekatan dengan tubuh fisik. Oh. Kesadarannya udah, karena kan sang aku kan berarti udah tubuh fisik bukan aku kan, Romo. Berarti kan Siddhartha Gautama udah melampaui itu semua. Dia udah tidak kelekatan dengan tubuh fisik. Iya. Memang betul karena Siddhartha Gautama itu adalah inisiasi ke-8. Jadi kalau manusia sempurna yang lepas dari prakriti itu sudah inisiasi ke-5. Nanti ada inisiasi ke-6, ke-7, dia sudah ke-8. Jadi memang dia sudah tidak terikat lagi oleh badan fisik. Dan kalau inisiasi ke-8, dia bukan lagi penduduk planet bumi. Dia adalah penduduk tata surya. Jadi bisa nanti di buku-buku selanjutnya kita akan bahas bahwa mereka yang telah mencapai manusia sempurna itu mempunyai 7 pilihan. Bisa meneruskan di planet bumi atau meneruskan atau bekerja untuk planet-planet yang lain di dalam tata surya. Kalau sang Siddhartha Gautama ini sudah bukan penduduk bumi lagi, cuma karena cintanya terhadap manusia. Jadi setiap tahun sekali dia turun ke bumi. Yaitu pada waktu Wesak, dia turun di lembah Wesak Pale di Himalaya bagian utara. Pas hari hanya jam sekian, menit sekian, detik sekian, dia turun menampakkan diri, mengangkat tangannya, terus hujan bunga memberkahi bumi ini. Itu setiap tahun sekali. Nah itu bisa dihadiri oleh manusia
di seluruh dunia memakai badan jasmani. Kita bisa camping nanti di Himalaya sana, nanti di situ ada aliran sungai, jadi bisa di sebelah di dekatnya sungai, bisa itu setiap tahun ada itu di Lembah Besak. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah banyak yang datang ke sana. Itu di alam fisik. Sedangkan yang waktu Asada, pesta Asada bulan Agustus, bulan Juli, itu diadakan di rumahnya Sang Maitreya di Himalaya, tapi bagian selatan, yaitu pengunjung bisa memakai alat badan asal. Jadi kita tidur atau meditasi langsung ke sana, bisa mengikuti pesta Asada. Itu nanti di sana Sang Guru Jagat Maitreya atau Bodhisattva menguraikan tentang 4 kesunyataan dan 8 jalan utama. Setiap tahun gitu, tapi seolah-olah setiap tahun seperti baru dan mengena setiap pengunjung masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Itu adalah 2 momen yang penting bagi kita untuk hari-hari itu harus meditasi. Setengah jam sebelumnya sampai setengah jam sesudahnya untuk mendapatkan berkah yang sangat besar dan tidak terlihat. Itu bagi yang percaya ya, bagi yang tidak percaya anggap saja dengan tidak apa-apa. Kurang lebih demikian. Kalau gitu tidak mewujud ya Pak ya? Tidak mewujud ya? Yang mana? Yang kayak Buddha Gautama turun waktu Waisak, terus Oh, Asada, itu nampak Pak. Waktu turun tidak itu nampak. mewujud kan? Ya? Nampak ada bentuknya di angkasa gitu. Kelihatan dia waktu masih pakai badan Siddhartha Gautama, rambutnya gondrong sepundak gitu. Terus banyak orang-orang lingkaran-lingkaran yang sampai berapa kilometer gitu. Dan itu berkah bisa sekali. kelihatan ya? Bisa kelihatan, Pak? Bisa kelihatan. Semua orang yang hadir di sana kelihatan. Oh. Itu ada di bukunya Master and the Path. Oh iya, nanti tak baca Ya. nih. Ya, itu Ya, di babak belakang itu ada gambarnya, ada seremoni. Terus terakhir tongkatnya yang dari bahannya yang tidak ada di bumi, dari bahan itu tongkatnya itu ada dari bahannya dari rembulan dulu, yang setiap hari ada di tangannya Sang Raja Dunia di daerah Sambala sana. Waktu Besak tahu-tahu ada di Himalaya, terus nanti dipegang sama Guru Jagat untuk mengatakan bahwa Sang Buddha sudah siap, silakan turun, terus itu diangkat, kelihatan. Itu ada bukunya. Kalau mau di Google ada Master and the Path. Itu dulu bukunya nggak boleh dibaca untuk umum, tapi sekarang sudah bebas. Jadi kembali ke bab 25, pemisahan manusia dari prakriti yang ditimbulkan oleh pengikisan avidya. Jadi kita harus memusnahkan avidya, maksudnya merupakan obat yang sebenarnya, dan itulah pembebasan dari yang melihat. Jadi karena apa? Karena penyatuan antara pulsa dan prakriti itu adalah satu-satunya penyebab perbudakan itu. Jadi mengapa di surah 25 itu harus dipisahkan. Jadi kalau hilangnya penyatuan ini, nanti kalau sudah pengikisan habis dari avidya, itu belenggu terakhir, juga belenggu terakhir dari manusia, kan manusia ada 10 belenggu. Belenggu yang terakhir yang harus dipatahkan itu adalah avidya. Kalau itu sudah dipatahkan, manusia akan mencapai kesempurnaan. Jadi penyatuan adalah perbudakan. Jadi hilangnya avidya adalah satu-satunya untuk mencapai kebebasan dari ingsun sejati atau yang melihat atau yang roh itu. Nah, kenapa perbudakan ini bisa bertahan?
sampai detik ini, hari ini kita manusia kan semua akan bertahan atau menjadi budaknya dari badan-badan. Karena kita ini semua, termasuk saya ya, mengidentifikasikan diri dengan badan ini. Jadi kalau saya dicubit, merasa sakit, sakit hati, bisa membalas. Karena sudah menyamakan diri dengan badan fisik. Padahal ini hanya pakaian sebetulnya. Tapi kenyataannya kita tidak sadar kalau ini pakaian saya, menganggap ini adalah saya. Begitu juga badan astral, badan mental, dan sebagainya. Menganggap ini adalah saya. Kalau ini milikku disakiti, ya terjadi perang, dan sebagainya. Itu karena misi menyamakan diri. Nah, dengan melakukan nanti Yoga Sutra Patanjali ini, dengan kita melatih ini, meskipun hanya beberapa persen, itu sudah sangat membantu perkembangan kita masing-masing. Dan nanti lama-lama satu persatu badan-badan itu akan terbebas. Kita tidak terpengaruh lagi oleh badan-badan ini. Mulai dari yang badan fisik, nanti kalau kita meditasi ala Teosofi ini, kita masuk ke dalam, ke alam yang lebih halus, dan kita mengetahui bahwa fisik kita sebetulnya di luar diri kita. Kita menyadari itu betul-betul, kita akhirnya nggak takut mati. Karena kita tanpa badan fisik pun masih bisa hidup. Nanti makin masuk ke dalam, kita tanpa astral pun kita masih bisa hidup. Dan kenyataan memang saya ada, aku ada, itu ada terus. Dan nanti demikian seterusnya. Nanti waktu kita membahas bab 1 tentang samadhipada, itu akan dibahas panjang lebar tentang samadhi. Kalau ini kan tentang pengarahan sadhana pada. Jadi ya untuk sementara kita secara teori saja dapat membayangkan, memvisualisasikan bahwa badan ini bukan saya. Ini hanya kendaraan saya. Badan astral waktu meditasi bukan saya. Itu adalah kendaraan saja. Demikian seterusnya kita latihan. Jadi pada suatu saat kalau kita benar-benar tekun, kan tidak bisa langsung. Jadi pada suatu saat nanti bisa terjadi. Seperti contohnya kalau kita membuat sabun ya, jadi minyak itu diudek terus, diputar-putar terus ya dengan kayu, nanti dikasih obat itu namanya sakarin atau apa itu, nanti pada suatu saat tetesan terakhir jebret langsung membeku dia. Yang minyak asalnya minyak itu langsung membeku jadi sabun. Jadi keras. Demikian juga kalau kita nanti meditasi, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berhasil. Pada suatu saat nanti kalau timingnya sudah tepat, kondisi kita, badan-badan kita satu garis antara pikiran, perasaan, dan fisik bisa satu garis, sefrekuensi, itu langsung tahu-tahu kita mendapat pengalaman-pengalaman. Jadi memang penting nanti dalam meditasi kita berusaha meninggalkan badan-badan kita satu persatu, masuk makin dalam boleh istilah, atau kita membubung makin tinggi juga boleh. Nanti terserah, yang tujuannya intisarinya kita melepaskan badan-badan. Kalau bisa juga dipandang dari kalau membubung ya karena badan fisik lepas, kita membubung ke alam astral, ke alam 4 dimensi. Ya silakan Pak Joko Yuyun.
Langsung Pak. Langsung Pak Joko. Matur nuwun. Ya, Bukan saya itu tadi barusan. Itu bagian dari saya. Saya kira itu, Pak. Karena ya, kalau bukan saya, berarti wujud saya itu siapa? Jadi wujud fisik kita. Jadi kalau boleh menambahi atau sharing, itu bagian dari saya. Saya di sini adalah aku. Karena manunggaling kawula lan Gusti itu ya saat ini aku kecil dan aku besar itu adalah wujud dari apa yang barusan sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Itu aja Pak. ya, sama-sama. Ya, nanti itu akan kita bahas di bab 1, Pak. Di bab 1 itu mengenai yoga, itu berasal dari kata yud, itu artinya menyatu. Jadi nanti memang kita harus menyatukan antara aku kecil dengan aku besar. Apa setelah itu apa berhenti? Tidak. Nanti kita yud lagi antara aku besar dengan yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai kita menyatukan ingsun sejati dengan Gusti. Jadi kawula lan Gusti. Kalau di sini antara Purusya dengan Iswara. Nah, Tuhan itu di Yoga Sutra disebut Iswara. Kalau di bahkan kita sebutnya Brahman. Kalau di Teosofi kita sebutnya Logos Tata Surya. Ya, jadi beda-beda. Jadi kalau di Yoga Sutra itu Brahman itu kita sebut di sini Iswara ya. Iswara itu adalah Purusya yang telah lepas dari pengaruh-pengaruh yang di bawahnya. Jadi nanti kita pada suatu saat kita pun sebagai Purusya nanti pada suatu saat kita akan menyatu dengan Purusya dan Iswara dan menjadi Iswara. Itu akan dibahas juga. Ya paham itu Pak saya. Ya. Demikian juga pada saat aku di dalam hal ini dalam yang halus ya. Itu kalau masih bisa di-identify, oh itu leluhur saya, itu masih berwujud sebagai apa ya? Kalau seperti orang tua saya itu udah almarhum, jadi saya melihat bahwa ayah saya itu berarti belum pada tingkat sempurna karena masih berwujud. Ya, betul. Ya, kalau begitu ya udah pemahaman saya sejalan dengan apa yang ini oleh Pak Rudi. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Memang betul, Pak. Nanti pengalaman semuanya akan mengalami hal demikian. Kita pokoknya yang penting harus setelah belajar ini kita harus hakul yakin. Ada yang lainnya? Monggo yang lain silahkan. Tanya Romo. Ya. Yang dimaksud mikrokosmos itu jiwa atau Purusya, Romo? Mikrokosmos. Mikrokosmos adalah Purusya. Kalau jiwa itu sebetulnya mesti badan pada suatu saat nanti akan musnah juga. Kan ada kata-kata orang bahwa mikrokosmos sama dengan makrokosmos. Nah, yang dimaksud makrokosmos di sini berarti Iswara kan, Romo? Iswara, yang dimaksud makrokosmos Iswara, mikrokosmos itu Purusya. Artinya kenapa dibedain Purusya harus melebur dengan Iswara, sementara mikrokosmos sendiri sama dengan makrokosmos, Romo? Ya, meskipun mikrokosmos sama dengan makrokosmos, tapi mikrokosmos mesti
kemampuan-kemampuan itu belum berkembang, mesti laten di dalam diri manusia. Jadi meskipun kita mikrokosmos, kita adalah Tuhan, tapi potensi-potensi ilahi di dalam diri kita itu mesti berupa biji. Jadi harus dikembangkan sampai menjadi seperti induknya. Itu baru nanti akhirnya kita sama dengan makrokosmos, menjadi iswara. Itu nanti prosesnya demikian, Pak Joko. Jadi potensi meskipun kita sama, tapi kita umpama pohon itu ya, kita itu mesti biji mangga, peloknya saja. Kalau nanti ditanam, disirami dengan tinggal kasih, lama-lama akan tumbuh berkembang seperti pohonnya itu dan membuahkan pohon mangga yang banyak. Itu hanya analogi ya, tapi tidak terlalu cocok, tapi analoginya kurang lebih demikian. Jadi kita itu meskipun Tuhan mini, mikrokosmos, tapi semua potensi yang ada di Tuhan ada di dalam diri kita. Meskipun masih laten. Makanya kita dengan belajar spiritual, studi, meditasi, dan praktek, tujuannya adalah mengembangkan potensi ilahi ini agar berkembang, makin berkembang, nanti akhirnya berkembang secara sempurna dan menyatu dengan sumbernya dan kita menjadi iswara sendiri. Tujuannya adalah itu, evolusi planet bumi ini. Berarti Makanya, Pursa ya, itu wiji wangsa Romo ya? Ya, betul. Iya. Ya. Ada yang lain? Jadi nanti pengulangan pemisahan waktu meditasi, lepas fasad fisik, kita masuk makin dalam, itu harus kita lakukan secara ulang-ulang meditasi itu, dan itu memang wajib untuk seorang spiritual. Meditasi itu setiap hari ya, terserah pengalamannya masing-masing, tergantung situasi dan kondisi keadaan badan fisiknya. Itu harus diulang-ulang sampai alam-alam yang luhur, dan nanti sampai kendaraan badan kita yang terakhir, yaitu atma, badan atma. Nah, tadi makanya tadi yang ditanyaan itu jiwa, itu atma, itu misi badan, dan pada suatu saat juga harus kita buang. Meskipun selama kita berinkarnasi, ini kita ratusan kali inkarnasi, jiwa kita tetap pakai itu saja. Tapi nanti pada suatu kita mencapai realisasi diri sendiri, itu pun dibuang karena gadoli, menghambat nanti kemajuan kita. Karena di sini kan kita ada trimurti, kita ada 3, yaitu body itu ya badan fisik, badan astral, badan mental. Yang kedua adalah jiwa, roh, soul, body, soul itu yang atma, budi, dan mental luhur, abstraksi. Nah, yang kita sesungguhnya adalah spirit. Jadi ada body, soul, and spirit. Nah, spirit itu adalah manusia. Jadi kita harus perbendaharaan kita harus dipersamakan dulu. Jadi jangan disalahkan nanti istilah roh kan ada orang yang terlalu bawah katanya astral sudah dianggap roh. Nah, itu kita harus diseragamkan bahwa yang dimaksud roh di sini adalah spirit. Kalau jiwa itu adalah soul. Kalau badan fisik, badan astral, badan mental itu adalah body, badan-badan. Jadi semua itu tiga. Masuk Tuhan pun juga ada 3 ya. Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau di teosofi, logos 1, logos kedua, logos ketiga. Kalau di agama Kristiani ada Bapak, Putra, Roh Kudus dan sebagainya, Isis, apa itu ada di Zoroaster.
Jadi nanti kalau kita melepaskan itu, kita akan mengetahui swarupa kita sendiri. Swarupa pas tanam itu adalah bentuk wujud asli kita yang sesungguhnya. Kalau kita makin kesadaran kita meningkat, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, satu-satunya jalan untuk melepaskan badan-badan ini paling akurat itu harus melalui samadhi. Samadhi ya. Jadi kalau di Yoga Sutra meditasi itu di bawahnya. Jadi setelah dharana, dhyana, samadhi. Dharana itu konsentrasi, dhyana itu meditasi, samadhi itu adalah sudah ekstase. Jadi sudah lebih tinggi dari meditasi. Kalau meditasi mesti ada subjek yang meditasi, ada objeknya, ada hubungan antara subjek dan objek. Tapi kalau sudah samadhi, subjek, objek, hubungan tidak ada, sudah nyatu. Sudah menyatu. Tapi itu sih belum tinggi ya, misi permulaan dari samadhi, nanti itu kan ada samyama, terus dilanjutkan, ditingkatkan, makin lama makin meningkat, itu nanti di bab 1. Di bab 3 nanti kita mempunyai sidis-sidis, mempunyai kemampuan-kemampuan kalau sudah bisa meditasi, kemampuan-kemampuan yang ada di bawah planet bumi itu kita bisa semua. Itu jadi kita tidak perlu terlalu heran karena semua itu hanya hukum alam. Kalau kita menyatu dengan ini, kita mendapat ini. Menyatu dengan ini, kita dapat kemampuan-kemampuan seperti menghilang, terbang, mengetahui putaran planet-planet dan sebagainya, mengerti bahasa semua makhluk, termasuk binatang, manusia dan sebagainya, dewa. Itu ada semua di dalam diri kita. Nah, di sana ruang dan waktu nggak ada. Itu jadi melepaskan jalan satu-satunya yang paling cepat hanya melalui samadhi. Dan dengan jalan samadhi nanti kita pada akhirnya akan mematahkan belenggu-belenggu seperti benci, susah, senang, terus menyamakan diri dengan badan, asmita. Akhirnya belenggu terakhir avidya juga kita patahkan dengan meditasi itu. Dan kalau avidya sudah patah, kita sudah berada di atas prakriti, tahu-tahu. Dan itu maya barang itu tembus. Itu kita pada suatu saat atau dalam hidup ini atau hidup yang akan datang pasti mengalami setiap manusia. Jadi sebetulnya meditasi itu harus dimengerti benar-benar. Karena kalau kita salah persepsi mengenai meditasi, kita bisa terpelosok ke jalur kiri, nanti bisa masuk black magic atau the dark path. Karena di dalam dunia ini pemerintahan hitam pun juga ada kepalanya, ada anak buah, dan mereka sampai saat ini pun bergentayangan di dunia untuk mencari pengikut. Jadi kalau kita senang untuk kesaktian itu makanan Bu bagi mereka. Nanti diiming-imingi ya, diiming-imingi kamu ikut saya, nanti kamu dapat kesaktian begini. Akhirnya kita masuk jalurnya mereka, masuk dapat jalan gelap. Makanya meditasi yang benar itu bagaimana nanti bab 1 kita uraikan panjang lebar supaya kita jangan sampai terpeleset menganggap waduh sudah. Kalau nanti
seperti Rogo Sukmo itu bukan meditasi. Itu mesti astral traveling, mesti jalan-jalan saja di alam astral dan bisa melihat makhluk-makhluk astral, mungkin bisa melihat yang akan datang begini begitu karena akan sudah terjadi dulu di alam astral. Itu bukan apa-apa itu. Dan itu bukan tujuan kita. Nanti tujuannya bagaimana itu diuraikan di bab 1. Dan ini penting sekali ya. Jadi ini pengetahuan ini sangat penting sekali karena Yoga Sutra itu berasal dari manusia sempurna. Buku itu ditulis oleh muridnya yang sudah diinisiasi, yaitu Dr. Iqbal Kisan Kami. Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Ini mau tanya pengetahuan tentang aku ya kowe ya aku itu udah pada tingkat berapa itu, Pak? Oh, itu kan istilahnya di sini kan I am the self am I. Itu kan istilahnya aslinya kan itu, Pak. Ya. Ya, itu kalau kita sudah bisa kesadaran kita di alam atma, kita menyadari kita sebagai atman ya. Meskipun itu belum sampai tinggi ya, tapi sudah atman. Kita menyadari bahwa I am the self am I. Itu baru bisa. Kalau kita sekarang ini membicarakan gitu, ngomong itu paling mesti wacana saja dari kita. Karena kita manusia saat ini, sekarang ini di dunia pada umumnya, itu soul-nya banyak yang masih tidurnya, Pak. Banyak juga soul-nya yang masih ngorok-ngorok tidurnya. Sedikit sekali orang yang sudah soul-nya bangun itu sedikit sekali. Jadi karena kita mesti ngurusi duniawi, fisik, ngurusi emosi-emosi, sensasi-sensasi, ngurusi pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri dan sebagainya, berarti itu soulnya mesti tidur. Nanti kalau dengan latihan Yoga Sutra ini, dengan latihan mulai bab 29 nanti, kita mulai akan mengembangkan badan-badan yang lebih halus. Jadi seperti misalnya badan eter, itu akan kita latih dengan pranayama. Itu kan menguatkan badan eter. Jadi nanti pernapasan bagaimana, harus pernapasan perut, nanti masuk dari lubang hidung kiri, keluar hidung kanan, dan sebaliknya. Nah itu juga diuraikan nanti di bab 2 ini juga diuraikan. Itu untuk melatih pranamaya kosa, badan prana. Supaya badan kita prana sehat, karena prana itu adalah, badan prana itu, pranamaya kosa adalah penghubung antara fisik dengan astral. Kalau badan kita, pranamaya kosa kita itu lemah, kita ngeri-ngerian, sakit-sakitan, dan susah jauh. Karena itu harus dikembangkan. Nanti kita harus mengembangkan badan yang selanjutnya. Ada yang manomaya kosa. Apa itu kita kembangkan terus sampai badan-badan itu supaya saluran dari atas itu grojok itu, Pak. Melalui badan-badan kita yang sudah dimurnikan dengan ya yama, asana, pranayama itu perlu sekali. Sangat penting. Kelihatannya hanya ambilkan ya, ambil napas, keluar napas. Tapi nanti efeknya kalau kita mengetapkan sesuai ajaran-ajaran ini, efeknya luar biasa. Dan bisa kalau kita badan-badan kita sudah murni, sudah melakukan yama, itu nanti cakra-cakra kita berkembang semua. Kalau kundalini sudah berkembang dengan melalui cakra-cakra ini, badan-badan kita bersih, itu perkembangan kundalini naik ke atas, Pak. Tapi badan-badan kita kotor, khawatirnya nanti kita masuk subhuman. Wah, itu bisa jadi seperti monster. Jadi orang mementingkan diri sendiri, kadang ada pembunuhan, tidak perlu anak buah ditembak mati, jeroane itu seperti limpa dan lain-lain dijual, terus usaha sabu-sabu dan sebagainya sudah nggak punya peri kemanusiaan. Itu kan banyak terjadi di dunia. Di Indonesia kan sekarang lagi terjadi itu ya. Itu sudah bukan manusia, itu sudah monster. Karena perkembangannya tidak ke atas, turun ke bawah subhuman.
karena dia masih terlalu duniawi sorok. Jadi makanya nanti kita harus self verification supaya Kundalini kita bergerak. Nanti kalau naga yang tidur di tulang belakang itu bergerak, dia bergeraknya ke atas. Kalau sampai disalahgunakan, itu sudah tidak punya perasaan sama sekali di monster itu, dan benar-benar ya itu kita yang kurang baik lagi diceritakan. Jadi kita harus betul dulu, makanya di teosofi dianjurkan kita studi, meditasi, dan praktek. Ini harus serentak, Pak, berbarengan. Jangan dipisah-pisah. Kalau meditasi saja tapi nggak ngerti meditasi itu apa, ya itu salah nanti salah jalur. Hanya yang dikejar nanti akhirnya kesaktian, mandraguna, kedikdayaan. Nah itu bukan tujuan sebetulnya. Jadi harus dibarengi studi, meditasi, praktek. Itu penting itu. Ingat-ingat SMP harus kita jalankan secara serentak. Demikian, Pak. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Mungkin ada yang lain yang nambahi. Kok mulai dulu kan juga sutra kan jarang sekali yang nambahi ya. Boleh saya bertanya, Pak Rudi? Oh ya, tapi kan nambahi Pak Arisoma. Bertanya dulu, Pak, menyamakan persepsi. Ya. Nomor 1, apakah awidya bisa dihilangkan ya? Awidya. Nomor 1, pertanyaan saya, apakah awidya itu bisa dihilangkan? Ya. Nomor 2, dari sutra ini, Ya. sebenarnya itu tujuan kita adalah menghilangkan awidya atau kita tidak percaya terhadap awidya gitu. Oh. Itu sih. Karena ada 2 hal yang berbeda nih kalau di bahasa aslinya bukunya itu menghilangkan eliminasi atau ignoran terhadap awidya itu sendiri. Ya, mungkin kelihatannya sama, tapi itu memiliki arti yang berbeda sendiri. Kita memilih ignoran awidya atau eliminating awidya gitu, karena diterjemahkan itu mirip. Padahal kalau buku aslinya itu beda ininya, persepsi dan kalau terjemahannya mirip itu maksudnya gimana, Pak? Miripnya gimana? Jadi gini, dalam di sutra ini, makanya saya kan bilang pertanyaan pertama itu berpengaruh terhadap jawaban kedua, Pak. Apakah awidya itu bisa dihilangkan? Nah, yang kedua ini dari sutra 25 ini tujuan kita itu adalah menghilangkan awidya atau kita tidak mempercayai adanya awidya gitu. Oh. Ini sharing dulu, Pak ya. Ya. Masih ada lagi, Pak? Nah, itu ingin tahu dulu dari persepsi Pak Rudi nih. Ya. Ya, begini. Sesuai dengan Yoga Sutra Patanjali yang diuraikan di bab 25 ini, bahwa awidya itu bisa dihilangkan, Pak. Nomor 1 pertanyaannya, apakah awidya bisa dihilangkan? Bisa. Nah, nanti urainya di bab-bab selanjutnya, tapi yang intisarinya ini bisa. Itu kan tadi ada pemisahan purusa dan prakriti yang ditimbulkan oleh pengikisan awidya merupakan obat sebenarnya, dan itulah pembebasan yang dari yang melihat. Jadi memang bisa. Pertanyaan ke-1 bisa. Nah, nanti keterangannya panjang. Terus kedua, apakah awidya itu ilusi? Kan gitu, Pak ya. Nomor 2, apakah awidya itu ilusi? Tujuannya kita menghilangkan awidya. Dengan awidya itu hilang, nanti otomatis ilusi itu ikut hilang, Pak. Nanti setelah kita membahas bab 4 tentang kaivalya pada, kita akan bahas panjang lebar tentang pengikisan awidya yang sebenarnya dan hilangnya ilusi atau maya itu. Kalau itu sudah hilang, borgol atau belenggu itu sudah dihilangkan, kita akan mencapai, di sini istilahnya mencapai kaivalya, kebebasan, self realization, enlightenment. Itu bisa, tapi uraiannya nanti di belakang-belakang ada, Pak. Jadi pertanyaan pertama Pak Arisoma, apakah awidya bisa dihilangkan? Bisa. Terus
apakah avidya itu maya? Kalau dilihat dari dunia prakriti, jadi yang ada di dunia, yang terbabar, yang manifestasi, itu sebetulnya semua adalah ilusi. Nah, jadi memang bisa spiritual itu bisa dipandang dari berbagai sudut. Jadi itu tidak harus paten ini jawabannya ini, enggak. Jadi bisa dipandang dari beberapa sudut pandang. Karena ini kan bukan matematika, jadi bisa kita pandang dari sudut apa saja bisa. Untuk sementara gitu dulu, Pak. Ya, mau tidur. Hah? Udah mau jam 10. Kok mau tidur? Oh, oke, Ada Pak. lagi? Cuma sharing aja, Pak Rudi ya. Ya. Cuma sharing aja, Pak. Jadi gini, Ya. avidya itu kan, ini kan teori seperti apa tadi Rudi bilang. Ya. Avidya itu kan muncul dari prakrti. Avidya itu kan dari prakrti. Kalau kita tarik, ini sebenarnya kan konsepnya Yoga Sutra ini kan kebalikan konsep penciptaan sebenarnya ya. Nah, kalau penciptaan itu dari atas ke bawah. Kalau Yoga Sutra ini kan dari bawah ke atas. Kembali ke atas ya. Nah, yang kebalikannya teorinya. Jadi kemungkinan akan ada beberapa orang itu akan bingung gitu. Jadi gini, ini persepsi saya Pak ya. Jadi dari beberapa buku yang saya baca, avidya itu kan muncul dari prakrti lah. Prakrti itu kan muncul dari purusa. Kalau prakrti itu kan energinya purusa atau soul lah seperti itu. Jadi menurut Swamiji ini sebenarnya tujuan Yoga Sutra di 225 ini adalah bukan menghilangkan avidya sebenarnya. Karena semakin kita menginginkan avidya itu dihilangkan, akan semakin muncul ketidaktahuan baru, Pak. Ibaratnya kita semakin menepok air semakin kuat. Air itu akan melawan kita semakin kuat. Begitu juga dengan avidya. Ketika kita semakin ngotot untuk menghilangkan, dia tuh semakin defend itu. Itu seperti itu. Jadi di buku ini dijelaskan tujuan sebenarnya itu adalah membawa pemikiran kita itu sebelum ada avidya, Pak. Jadi anggap past, present, and future, Pak. Ini persepsi saya yang saya baca. Jadi avidya itu adalah di kondisi sekarang present. Jadi di bab ini kita diminta untuk memposisikan kondisi kita itu di sebelum avidya itu muncul, Pak. Itu yang menurut buku ini. Jadi jangan percaya ada avidya seperti itu. Bukan menghilangkan avidya. Ketika kita memiliki niat untuk menghilangkan avidya, ini sama dengan kalau kita Bhagavad Gita ya, itu namanya istilahnya itu karma. Kan ada karma, akarma, wikarma kan. Jadinya kondisi akarma inilah yang kita perlukan di Yoga Sutra ini. Akarma itu sendiri apa ya? Kita flashback lagi sebelum adanya avidya. Itu yang kita kejar, bukan kita kejar itu adalah menghilangkan avidya gitu. Karena avidya semakin dihilangkan akan semakin banyak kebingungan-kebingungan yang muncul gitu. Avidya yang satu hilang. Avidya ini kan banyak jenis, Pak. Ketidaktahuan ini ada Saptopni, Timiro dan lain-lain banyak sekali. Dan muncul dari berbagai macam aspek. Ada Panca Mahabhuta, ada yang namanya Pancatan Mitra dan lain-lain lah saya nggak paham. Yang satu dihilangkan, yang lain muncul itu. Karena ibaratnya dihilangkan satu tumbuh 1000. Jadi selamanya avidya itu nggak bisa hilang gitu. Jadi posisinya itu di sekarang adalah memposisikan kondisi kita jangan percaya avidya. Kalau di buku ininya dibilang ignorant, Pak. Bukan eliminasi gitu. Ignorant itu terjemahannya bukan kebodohan di sini. Saya nggak tahu kalau bahasa-bahasa buku terjemahannya. Pasti diterjemahkan itu kebodohan, ignorant di sini. Sebenarnya ignorant itu adalah kita tidak percaya ada avidya gitu. Bukan kebodohan. Beda dengan ignorantnya Bhagavad Gita. Ini posisinya terbalik, Pak. Yang satu ignorant itu adalah mengadakan, yang satu inilah meniadakan gitu. Jadi 360 derajat berbeda konsepnya. Jadi maka saya baca itu terjemahannya ignorant itu rata-rata di Yoga Sutra itu diterjemahkan sebagai kebodohan. Sebenarnya bukan kebodohan tapi mencoba untuk meniadakan
awidya itu. Ketika kita mencoba untuk meniadakan, berarti awidya itu nggak ada, Pak. Kalau sudah nggak ada, nggak perlu ada yang dihilangkan gitu. Itu yang saya pahami dari konsep ini. Memang dari benar. karangan siapa, Pak? Bukunya karangan siapa, Pak? Swamiji dia. Swamiji, ya. Bisa juga dari ke translasinya dari Swami Vivekananda juga sama. Bukan. Vyasa. Itu sama. Jadi saya baca itu ada dua yang memberikan interpretasi. Yang satu Swamiji, yang satu itu Vyasa. Ya. Itu. Jadi konsepnya memang pelik ini, Pak. Saya coba baca berapa buku ya. Mungkin tujuannya sama, Pak. Tapi cara mentranslate ke bahasa Indonesia itu nggak dilihatnya itu utuh itu loh. Gaya bahasanya itu utuh. Wah, di Bhagavad Gita ignorant itu kebodohan, ini ditranslate kebodohan. Bukan begitu konsepnya. Kebodohan ini di Yoga Sutra itu bukan, ignorant ini bukan kebodohan, tapi flashback pikiran kita. Iya. Karena kita teorinya gini, Pak, ketika kita tidak percaya Tuhan, maka Tuhan itu nggak ada, kan gitu konsepnya. Sama juga dengan ini. Kita dituntut untuk jangan percaya widya. Itu. Jadinya pola pikir kita itu kembali ke zaman Purusa, cuma ada Purusa. Memang benar Pak Rudi bilang, Purusa memisahkan Prakriti dari Purusa. Jadi posisi soul kita itu di posisi Purusa. Jadi ketika ada Purusa, ada Prakriti kan otomatis nggak ada gitu. Jadi cuma dua konsep sih di sini yang ditekankan di buku itu. Awidya itu selamanya akan ada, karena dia semakin kita bunuh satu tumbuh 1000 seperti itulah. Pak Rudi paham pasti konsepnya, karena ada banyak sekali unsur-unsur prakrti. Seperti tadi Bapak Rudi bilang akan muncul ke yang 430 dan seterusnya, itu nyambung dia. Itu memang bisa dihilangkan tapi sangat panjang jalannya gitu. Kalau di buku ini dibilang sangat bisa dihilangkan, tapi prosesnya sangat panjang sekali. Cara shortcutnya adalah ignorant itu. Ignorant awidya, bukan eliminating awidya gitu. Jadi dua bahasa yang similar tapi beda sekali maknanya. Ya. Itu sih kayak yang saya ini, Pak, saya nggak mau menambahkan, tapi ini sharing saja. Jadi ignorant dan eliminating itu beda sekali. Itu di konsepnya. Kalau eliminating itu diterjemahkan apa, Pak? Saya nggak tahu di ininya ya. Sama-sama menghilangkan sih ya. Tapi yang satu eliminating itu menghilangkan, kalau ignorant itu dijemahkan kebodohan, itu masih fatalnya di sana salahnya. Saya nggak berani bilang salah ya. Yang terjemahkan ini mungkin nggak baca sloka sebelumnya, sutra sebelumnya, jadi dianggap wah di Bhagavad Gita itu ignorant kebodohan, ya plek-ketiplek dimakan itu. Tujuan setiap sloka itu, sutra itu kan dalam sekali Pak. Ya. Ini aja satu buku, satu sutra 25 ini ada 10 lembar Pak interpretasinya. Ya, panjang sekali gitu. Ini saya cuma sharing aja pada dia, cuma saya nggak mau menggurui atau apa ya, karena ini kan konsepnya itu apa gitu. Cuma satu itu konsepnya. Menghilangkan dan tidak percayai gitu. Kata-kata ignorant dan eliminating itu bisa dieliminasi, tapi sangat panjang. Cara singkatnya ignorant itu aja. Dan caranya Pak Rudi pasti tahu lah, sloka di sutra nantinya akan banyak sekali itu dibahas. Ya. Itu aja sih Pak Rudi, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Arisoma. Memang buku Yoga Sutra ini waktu awal-awal saya studi ini memakai berbagai buku. Ada yang satu, ada yang dari Dr. Temi, ada yang dari Alice Bailey, ada dari Manira Dwivedi, ada dari Swami Vivekananda dan sebagainya, ada 7 buku. Terus berjalannya waktu, akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa yang kita pakai buku satu yang paling mendekati gitu, menurut senior dulu ya, itu kita ngambil punyanya Temi ini. Karena Temi memang adalah seorang murid ya, sudah diinisiasi. Tapi ya itu nanti memang kalau baca lain buku ya orang khawatirnya ada pendapat yang agak beda. Jadi yang tadi memang betul, Purusya dan Prakriti itu adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun sumbernya sama. Jadi sumbernya itu ada 2. Sumbernya dari Sang Brahman atau Sang Iswara,
ada dua, spirit and matter. Nah, spirit itu Purusha dan Prakriti, atau roh dan materi, atau subjek objek, yin yang. Jadi mereka berdua adalah abadi karena sumbernya juga dari yang ilahiyah. Tapi dia adalah dua yang berbeda. Kalau ini Purusha itu adalah kesadaran, kalau ini adalah bukan. Jadi itu nanti di awal-awal, di bab 1 awal-awal kita bahas itu. Dan ya kalau dibanding-banding ini buku-buku nanti waktu bingung Pak ya. Yang pendengar waktu bingung sekali. Tapi kalau yang sudah belajar tahu yang dimaksud Pak Ari, saya tahu maksudnya ke sini tahu. Iya sih Pak, cuma konsepnya itu yang ingin saya misi. Ya. Terutama yang sudah mempelajari beberapa Ya. kita, biar tidak bingung tuh, kok ignorant Ya. masih diterjemahkan kebodohan itu, karena saya baca-baca yang translatornya masih kebodohan dianggap di Yoga Sutra itu. Gitu. Ya itu memang maksudnya yang ignorant itu mungkin tentang kebodohan di alam-alam bawah Pak ya. Jadi mulai ya, sampai kalau Avidya ini adalah bahwa dia tidak menyadari swarupanya dia sendiri, bahwa dia tidak lupa pada sifat sendiri yang murni, abadi dan maha tahu tadi. Nanti bahasa Indonesianya yang tepat apa saya sendiri nggak tahu. Tapi dia yang adalah orang yang tidak tahu atau lupa akan swarupanya yang sendiri. Ya, itu memang begitu, Pak. Benar. Bahasa Indonesianya apa juga saya juga tidak tahu. Ini kan memang, bahasa Sanskerta. Kalau avidya itu memang nggak bisa ditranslate sebenarnya Pak. Bahasa Bapak tadi tahu lah. Rata-rata bahasa Sanskerta, kata-kata per kata itu nggak ada terjemahannya, nggak bisa diterjemahkan. Susah, itu memang. Fungsinya gitu kita tahu sloka sebelum, sloka setelah, dan buku yang lain juga gitu. Ya. Karena ajaran-ajaran India itu saling terkait antara Samkhya Yoga itu banyak sekali, ada 6 misalnya, filosofinya banyak sekali. Iya. Makanya kadang orang fokus ke satu buku yang lain nggak dibaca seperti itu. Kelihatannya bertolak belakang lah. Padahal yang lain nggak gitu. Kelihatannya seolah-olah bertolak belakang, tapi nanti kalau kita sudah sampai intisarinya, ujung-ujungnya ya ketemu Pak. Ketemu. Memang seperti itu. Poinnya itu tadi sih, kita flashback ke kondisi cuma ada Purusha seperti itu. Konsepnya si Yoga Sutra ini kan seperti Pak Dodi bilang, ya bagaimana memisahkan Prakriti dengan Purusha. Ya. Perintilannya kan panjang sekali. Panjang sekali. Sutra 25 aja ini udah 10-20 halaman ada yang memberikan analisa seperti itu. Ya. Cuma konsepnya kalau saya coba baca lagi, itu sih kita jalan singkatnya itu jangan percaya ada avidya gitu. Tapi kan sulit, nggak dijelaskan, saya belum nemu sih caranya itu. Memang sebetulnya kalau semua pembabaran itu adalah ilusi Pak. Benar. Mulai fisik, asal mental sampai alam ilahiyah itu adalah ilusi. Ya, tidak ilusi itu adalah kalau kita sudah menyatu dengan Iswara, itu baru tidak ada ilusi. Nah, memang susah. Ya, itu seperti kan, di teori penciptaan itu Pak. Ya. Ini abstraksi sekali Pak. Jadi kita tidak bisa menggunakan intelek. Jadi harus kita menggunakan indera yang disebut intelijensi. Nggak bisa. Pakai intelijensi itu lebih mengena ini. Boleh ya mungkin nanti di itu aja sih Pak. Ya, silakan Pak Joko. Iya. Keignoran itu menurut saya mungkin salah ya, tolong dikoreksi. Itu adalah ketidaktahuan. Karena kalau sudah tahu, pasti akan mengerti dengan sendirinya. Demikian juga seperti ada pepatah ini, ndek wiwitane dhuwur wakasane.
Nah, ini dalam hal pengetahuan ini ada garis merahnya, benang merahnya. Jadi yang seperti kita kalau melihat dari atas ke bawah, itu nanti akan sangat gampang. Tetapi karena kondisi kita sekarang itu sebagai manusia, untuk kembali ke atas, yang satu, itu memang terjadi ya dalam tanda petik kok sebuah bentrok atau seperti apa yang Mas Arisoma bilang tadi, antara apa tadi istilahnya, karena istilahnya maaf saya nggak begitu ini. Jadi dengan kondisi kita kerajut busana ning manungso untuk kembali ke yang satu, ke atas, itu kesadaran terhadap diri sendiri itu sebetulnya yang paling itu utamakan terlebih dahulu. Karena saya ada itu karena apa? Itu aja, mungkin saya nggak mau ngomong banyak-banyak. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Coba nanti saya kirim di WA lah Pak Rudi bukunya itu. Ya, betul. Ya. Kalau Suami Wiwekananda sih, tapi yang versi simpel dia. Ya. Memang benar yang dibilang Pak Joko tadi, karena kita udah kadung menjelimet di pikiran kita bahwa ignorant itu ketidaktahuan, ya kita selalu mengejar bagaimana menghilangkan ketidaktahuan, kan seperti itu ya. Ya. Cuma Mungkin tadi dibahas, saya nggak tahu ya Pak bahwa, Rudi ya. Ya. Saya nggak paham Pak Rudi ya. Mungkin yang dimaksud. Ya. Yang mungkin maksudnya gini Pak. Tadi, ya, silakan Pak. Saya nggak paham, mungkin gini teorinya, saya nggak tahu juga Pak Rudi ya. Awidya itu kan selalu ada ya. Memang bisa dihilangkan tapi panjang sekali kalau menurut teorinya kembali seperti Pak Rudi bilang ya. Apakah caranya itu adalah ibaratnya gini, kejelekan sedikit itu kan pasti selalu ada, nggak bisa dihilangkan kalau di teori-teori ini ya. Teori-teori India itu yang namanya dosa itu walaupun setitik nggak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah menambah kebaikan kan seperti itu. Ibaratnya kalau salahnya sekilo terus ditetapkan, tapi kebaikannya ditambah jadi 1 ton, 2 ton, 10 ton. Artinya kan seolah-olah lenyap gitu Pak. Saya nggak tahu kalau di konsep Yoga Sutra, apakah itu memang bisa dihilangkan tapi sulit sekali. Jadi yang diminta itu ya mengembangkan teori kebalikannya seperti itu. Ya jangan percaya ada seperti itu. Tapi kan kembali seperti Pak Rudi bilang, manusia itu kan sudah kadung dijejeli dengan satwa triguna itu kan. Satwa itu menjadi Pancamabuta, Rajas itu menjadi Pancamaya Kosa dan lain-lain kan. Terus di tubuh manusia menjadi lagi triguna minor kan. Triguna minor ini berhubungan dengan panca indera dengan indera yang lain kan seperti itu. Artinya mencapai ke atas itu kan seperti mengurai benang kusut, sudah kusut dijelepin di lumpur kan, cuci lumpur dulu. Istilahnya udah jatuh ke tingkat tangga pula kan seperti itu. Ya, makanya untuk Yoga Sutra ini kita harus menguraikan secara lambat, pelan-pelan saja, tidak usah keburu-buru. Karena semua nanti akan terjawab semua. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita tanyakan, kalau sudah selesai bab 1, 2, 3, 4, otomatis akan terjawab sendiri semuanya. Memang ini agak berat. Ini bab yang agak berat. Buku yang agak berat.
Yang lain? Atau ada pertanyaan mungkin? Dan seperti tadi Pak Arisuma itu tentang yang jelek-jelek atau apa itu nanti di sini akan diuraikan harus diselesaikan. Jadi untuk menjadi manusia sempurna, karma jelek pun harus kita selesaikan semua. Harus dibakar habis sampai kita menjadi manusia sempurna. Karena untuk manusia sempurna itu tidak ada sisa lagi yang namanya jelek-jelek. Bagaimana pengikisannya itu nanti kalau kita sudah dengan meditasi, kita bisa flashback. Jadi karma itu bisa selesaikan kalau kita mengenai hidup yang dulu saya pernah ini itu kita bisa menelusuri dari alam-alam yang berdimensi banyak itu dinetralisir di sana. Kalau sudah bisa tingkatannya tinggi bisa kita kembali ke zaman yang kapan itu dinetralisir di sana, diselesaikan di sana. Itu tapi tidak semua orang bisa, itu nanti di bab 3 yaitu sidis-sidis itu. Jadi berarti kalau kita nanti sudah mencapai yang lebih tinggi, jadi tidak ada yang tidak mungkin apa yang ada di kolong langit ini. Semua mungkin dan bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin karena kita adalah Tuhan-Tuhan ini. Kemampuan itu ada. Nanti kalau kita sudah kemampuan kita itu berkembang semua, itu semua bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita dasarnya manusia itu adalah sempurna, maha tahu, maha kuasa, maha ada di mana-mana, dan tidak tercampur oleh apa-apa soal. Ya memang ini memang pelan-pelan sekali ya. Memang ini dulu saya studi di Surabaya itu 10 tahun belum selesai sebetulnya. Kalau bakal kita saya itu dulu sekitar 5 tahun. Jadi ya isian lah. Memang ini berat. Saya akui ini berat. Yang ceramah saja yang juga berat Pak. Saya merasakan bahwa ceramah ini sama yang dulu-dulu seperti karma, reinkarnasi, hidup sudah mati itu kan gampang rasanya. Kalau ini kan memang agak susah. Untuk menguraikan juga susah juga harus. Bagaimana kalau supaya pemirsa ini mengerti bagaimana caranya. Karena ini kan super abstrak. Ada lagi? Ini Pak David, ini sing 26, 27 ditunda minggu depannya ya. Oke, baik. Ya, ini sebabnya kalau di sekarang 26 paling tidak ya 1 jam sendiri nggak mungkin selesai. Baik, kita mungkin sharing-sharing atau Ya boleh sharing. Diskusi, silakan. Mau bertanya lagi, mau nambahin. Mungkin sharing aja dulu ya, cerita lah. Ya. Ada cerita begini Pak. Jadi kita semua tahu Drupadi ya, Drupadi. Ya. Jadi Resi Vyasa itu mengupas habis tentang cerita Drupadi di masa lalu lah. Ya. Jadi Drupadi itu kan hidup di masa lalu itu menjadi apa saja itu. Di salah satu kehidupan lampau, dia seorang istri lah dari seorang resi, namanya Resi Modgalaya namanya. Ya. Jadi sang resi ini menurunkan banyak lah seperti itu. Jadi beliau ini memiliki kemampuan mampu menciptakan alam semesta lah, semesta sesuai dengan dirinya sendiri, kehidupannya sendiri, ekosistemnya sendiri seperti itu. Ya. Dia itu ingin menikmati kehidupan itu dalam beragam bentuk, mulai jadi batu, gunung, air, semua itu dia cicipi gitu Pak. Menjadi air gimana rasanya, menjadi batu gimana, menjadi serangga gimana, menjadi hewan gimana. Dia semua kehidupan itu dia ikuti gitu loh, baik hidup sebagai benda mati, benda hewan, manusia, dewa-dewa, Gandharwa dan lain-lain dia ikuti.
tapi dia masih ingat pada dirinya seperti itu. Semua kehidupan semua kehidupan seks juga alami. Jadi burung misalnya seperti apa sih, seperti itu. Akhirnya dia bosan sendiri. Oh seperti ini toh kehidupan. Padahal dia tidak kekurangan apapun. Akhirnya dia hapus semua itu, kembali menjadi manusia biasa dia. Dan melanjutkan untuk bertapa dan semedi, Pak. Jadi ujung-ujungnya ya semedi gitu. Padahal dia menciptakan semestanya sendiri. Tujuannya kalau di kita itu kan tingkatan moksa itu kan ada apa-apa dan paling tinggi kan satya kalau nggak salah ya. Nah kalau di level satya loka atau apa dia sudah bisa sebagai asisten Tuhan atau Brahman lah. Kalau sebagai asisten dia bisa membuat semesta sendiri sesuai dengan kemampuan dia. Ada limitnya lah seperti itu. Menciptakan makhluk-makhluknya dia. Akhirnya itu nggak ada guna setelah dia tahu seperti itu. Ujung-ujungnya tetap menjadi manusia dia. Ya. Karena di konsep-konsepnya ajaran India, manusia itu makhluk yang paling sempurna karena dia satu-satunya yang unsurnya dia sama dengan alam semesta. Ya, betul. Itulah. Jadi ya seperti tujuan Yoga Sutra ujungnya tetap semedi. Bahkan para dewa pun semedi, Tuhan pun sebenarnya semedi. Ya. Dalam keadaan yoga semedi kan. Kan sering orang bacanya Tuhan ngapain? Di atasnya Raja Dunia, inisiasi ke-9, dia Raja Dunia, inisiasi ke-10, itu juga Silent Watcher itu juga penguasa yang dalam keadaan samadhi. Oh begitu Pak ya? Ada kalau tentang tadi menjadi anorganik, ya, seperti mineral, tanah itu, kita semua sudah ngalami Pak. Jadi nanti di dalam buku skrip doktrin, di antropogenesis, kita 8 pernah juta menjadi, ya, 8 juta kali evolusi. Kita semua yang ada di sini saat ini pernah menjadi benda-benda tambang mineral. Terus pernah menjadi tumbuh-tumbuhan, mulai yang ganggang sampai tanaman-tanaman berbunga, berkeping dua, sampai pohon beringin pernah. Kita juga pernah menjadi binatang, pernah jadi manusia. Itu ada semua ceritanya, nanti juga ada perkitaran planet-planetnya, sama apanya itu ada semua, ini ada bagan-bagannya juga Pak. Nanti kalau sudah sampai sana kita akan bahas juga. Jadi betul dia mengenai Pak Ari Suma tadi, betul. Memang kita sudah semua juga alami pada suatu saat juga kita setelah manusia sempurna pun kita bisa menjadi makhluk apa saja. Mau masuk jalur dewa, kita ke jalur dewa juga bisa. Mau ke jalur Samboga Kaya, Dharma Kaya, Nirmana Kaya, atau mana saja, itu nanti ada jalur kita yang salah satu kita pilih. Bisa semua, dan kita menjadi makhluk agung dan seterusnya. Nah, itu semua dibahas Pak di dalam Teosofi Pak, salah satunya. Teosofi itu kan termasuk Brahma Widya Pak ya. Brahma Widya. Widya itu kan pengetahuannya Brahma atau kearifan ilahi. Itu dibahas semua itu. Mak ya kita harus step by step ya, satu persatu diselesaikan. Cuma kadang berpikir juga Pak, apakah itu kearifan ilahi kita atau di semesta lain juga berlaku kan? Nah, itu nanti tadi kita akan membahas itu tentang kosmogenesis Pak. Di dalam kosmogenesis selain di planet bintang tata surya kita, nanti kita juga ada tata surya lain yang ada jutaan atau miliaran itu di dalam suatu ruang yang disebut Milky Way itu Pak. Bima Sakti atau galaksi. Nah, itu nanti ternyata galaksi nggak satu, juga jutaan atau bilang banyaknya menjadi lebih besar itu akan dibahas di kosmogenesis. Itu di buku skrip doktrin itu ada. Jadi bukan yang kehidupan bukan hanya di miliaran planet Pak. Di tata surya ada 11 planet. Lalu di tata surya lain, semua ada kehidupan, ada evolusinya sendiri, ada yang ngatur, ada rajanya, ada susunannya, itu diuraikan secara ilmu pengetahuan di Teosofi.
Jadi asik lah kalau kita mau mengikuti nanti asik lah. Menambah pengetahuan. Kalau tidak senang dianggap saja dongeng juga boleh. Ya, omong kosong boleh dianggap omong kosong nggak apa-apa ya. Karena kita kan tidak mengikat, senang ya diterima, tidak senang dilempar aja nggak apa-apa. Ya, bebas. Ya. Yang kita diskusikan juga omong kosong semua, Pak. Ya, boleh ya. Ya, bagi yang nggak ngalami dianggap omong kosong, Pak. Ya, kalau bagi yang nggak ada ngalami, seperti Pak Joko Yuyun, oh saya pernah pengalaman gini, nah itu bagi Pak Joko Yuyun itu pengalaman sudah nyata. Tapi yang belum pernah ngalami, ya yang belum ngalami dianggap itu dongeng. Ya, nanti semua progresif, Pak. Benar. Tapi gini, kalau yang saya baca mungkin saya salah juga ya, kalau saya baca teosofi itu. Konsep-konsepnya ini kan sampai di prakerti, purusa, dan satu step di atasnya, Pak ya? Ya. Teorinya ya. Tapi kalau seandainya, saya nggak tahu ya, seandainya HPB, Besan, Lockert misalnya membaca tentang Siwa Tattwa atau Kashmir mungkin beda dia, Pak. Karena di atas purusa dan prakerti itu atasnya masih banyak sekali levelnya tuh. Ya, betul. Ini yang dibahas di teosofi itu baru separuh dari konsepnya Siwa Tattwa dia sebenarnya. Betul, gitu, Pak. Jadi di teosofi itu di bukunya The First Principle of Theosophy itu disebutkan bahwa kita alam-alam kita kan ada 7, fisik, astral, mental ya, terus budi, ada nirwana, paranirwana, mahaparanirwana. Nah, itu kan makin lama makin halus. Nah, itu kalau di alam kosmik itu bagi alam yang paling kita alam ilahiyah yang paling halus. Di alam kosmik itu adalah alam fisiknya kosmik. Nanti di alam fisiknya kosmik ada lagi alam astralnya kosmik, mental kosmik dan sebagainya, itu lebih luas lagi. Kita di alam kosmos. Itu nanti ada kosmik, ada lagi naik terus, Pak, itu meningkat mundur terus. Cuma ya karena itu kita kan masih belum sampai sana ya tidak dibahas. Kita mulai bahas yang bawah-bawah dulu, yang basic-basic itu. Karma, reinkarnasi gini. Tapi nanti kalau sudah pertemuan kita itu sudah berlanjut terus ya, lama-lama kita bahas yang advance, Pak. Yang advance nanti bagi mereka yang di awal-awal maksudnya kalau dia langsung advance itu nanti dia tambah bingung. Tapi kalau mau mengikuti terus, continue ya mengikuti, nanti pasti tahu semua. Semua ada, kita bahas semua yang ada di alam semesta dibahas semua, tapi ya mesti step by step. Ada semua itu sebetulnya. Boleh ikutan sharing? Boleh, Pak, silakan. Mumpung belum ada yang ikut, Pak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Pada saat itu saya ya semacam seperti dalam tanda petik dialog. Pengen lihat seberapa besar akan keilahiannya terhadap alam semesta ini. Beliau hanya ya karena ini namanya juga manusia ya. Itu selalu minta diwujudkan. Jadi yang diperlihatkan itu adalah tangan beliau. Itu dirapatkan seperti apa ya, mencakup atau apa, itu berupa kelereng-kelereng kecil yang saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ini tadi saya terinspirasi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi mengenai Bima Sakti dan alam-alam semesta lainnya. Saya dapat penjelasan bahwa kelereng-kelereng kecil itulah wujud dari
alam semesta termasuk salah satunya Bima Sakti. Jadi sebetulnya banyak Bima Sakti yang namanya nggak tahu saya. Dan bukan hanya satu Bima Sakti. Itu aja Pak, sharing saya, matur nuwun. Ya, sama-sama. Betul Pak, itu di kosmogonesis nanti dibahas Pak. Bima Sakti itu tidak satu, tapi jutaan tak terbilang banyaknya Pak. Nanti mengelilingi satu pusat lagi. Betul, kalau dilihat dari yang tinggi sekali ya, memang seperti lereng, bumi kan bulat. Mungkin Jupiter lebih besar, berapa kali bumi. Jadi lereng ada yang besar, ada yang kecil, ada apa, itu sudah ya demikianlah Pak memangnya. Makanya tadi dikatakan bahwa ini bisa dipandang dari sudut manapun. Jadi teosofi itu seperti kearifan ilahi, kalau Brahma Widya itu seperti berlian. Kita bisa melihat dari berbagai faset. Kan banyak faset itu. Kita bisa pandang dari mana saja. Kalau dipandang dari sini, ya memang demikian. Tapi dipandang dari sudut pandang yang ini, sudut pandang ini, semua sama-sama betul. Sama-sama benar. Itu uniknya teosofi di situ, Pak. Iya, itu aja. Teosofi beda sama perbatin, beda dengan perbatin ya. Kalau teosofi itu adalah ilmu pengetahuannya ilahi, kalau perbatin kan organisasi teosofi Indonesia saja. Kalau di luar Indonesia namanya kan bukan perbatin. Jadi yang kita pelajari ini teosofinya. Iya, matur nuwun. Jadi Sami-sami. yang saya lihat itu sesuai dengan teosofi. Pengalaman. Ya, pengalamannya Pak Joko sudah bagus lah Pak. Saya lihat pengalamannya ya sudah menuju yang tidak salah, nah gitulah. Terima kasih karena Nah, saya harus dulu, ngomongnya ke siapa sampai dulu itu ya. enggak siapa ini bisa yang Ya. bisa menerima cerita saya ini. Ya. Bohong atau benar, saya masih tanda tanya terus. Ya, yang benar bisa dilanjutkan Pak. Tapi kalau nanti ada yang salah ya kita beritahu bahwa jangan dilanjutkan. Seperti contohnya Progo Sukmo itu kalau bisa di stop saja mulai sekarang. Kalau belajar teosofi. Oh enggak, iya. Itu saya itu enggak. Tadi, ya, itu kuatirnya menjurus ke jalur kiri Pak. Dekat Pak. Jangan, nah, gitu, kalau memang jangan ya jangan. Itu bahaya, main-main dengan itu bahaya. Iya, karena saya udah pernah masuk ke jalur itu, jadi ya, jangan sampai diulangi. Iya, iya, matur nuwun. Karena saya sendiri dengan mendengarkan apa di teosofi khususnya hari Selasa ini, ya berdasarkan pengalaman pribadi itu. Ya. Banyak sekali yang apa ya, yang cocok dan bisa di-sharingkan gitu. Ya, karena Pak Joko sudah mengalami, nah sekarang ini mengenai pengetahuannya, teorinya. Nah, ini saya nggak ngalami, nanti ini sudah ngalami dulu. Ya bagus Pak, sadari lengkap sekarang. Sudah ada praktek, ada teori praktek lengkap Pak. Tinggal diterapkan dalam hidup sehari-hari menjadi filantropis, banyak beramal soleh, banyak sedekah. Itu juga bekal kita untuk hidup-hidup selanjutnya, Pak. Matur nuwun. Ya, karena teorinya kalau kita memberi, itu nanti yang untung kita. Karena pahala yang akan menerima kita, bukan yang ditolong, tapi kita. Di alam akhirat, di alam sana, kita yang termasuk sanggup kita untuk hidup yang akan datang juga dalam hidup setelah mati. Itu diuraikan panjang lebar dalam bukunya Life After Death. Itu ada bukunya dari Sylvain Little, bukunya lumayan tebal, itu bagus sekali. Life After Death. Jadi setelah mati kita kemana, ke alam ini terus mana, ini diuraikan jelimet. Jadi terperinci, sangat terperinci sekali. Bagus kalau memang cocok kapan-kapan bisa dibahas itu. Tapi nggak bisa sekali selesai itu.
masih berkali-kali karena ada diagram-diagram, gambar-gambar yang harus di-share oleh Pak David. Iya, setuju saya Pak. Ya, Dan mumpung kita masih hidup sempurna badan tubuh ini, saatnya kita bisa menggali diri kita, karena kalau sudah di alam lain itu Ya. sudah terlambat Pak ya. ya karena sudah kita kehilangan badan jasmani, sudah nggak Betul. lengkap lagi. Iya, makanya selagi kita masih hidup di antara badan dan itu harus roh atau jiwa itu kita satukan, manunggal menjadi satu hingga dapat pencerahan yang lebih bagus. Ya, Iya, matur nuwun Pak. nah sami-sami Pak Joko. Mungkin dari Pak David, kok mungkin ada tambahan? Nggak, cukup. Momennya kan topiknya Pak Rudi. Kita dengarin. Silakan, yang lain mau nambahin? Pak Bambang mau nambahin? Silakan Pak Bambang. Kok tertawa-tawa melulu dari tadi. Pak Toga juga bisa nambahin. Pak Aan, Bu Jen, Bu Nonik, Bu Maria, Pak Budianto. Oh ya, Noni itu diam-diam ketawanya banyak sekali. Oh iya. Nah, Pak Bambang nih, Pak Bambang monggo silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin saatnya kita mengakhiri. Kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Nanti topik untuk Kamis ini, gitu ya? Profesor Jacob. Oh, Katanya Pak King. Oke, baik. Pak, silakan Pak Rudi untuk bisa memberikan advokasi. Oke, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum akhiri, kita akhiri dulu dengan invokasi daya kasih sayang. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam, Romo. Terima kasih Pak Rudianto. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi. Pak David, terima kasih Pak David.
Izin NL. Dari Ro.